Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat kreatif yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman yang 6. Kiamat besar tidak akan pernah terjadi melainkan setelah muncul beberapa tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil dan yang kedua adalah tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil kiamat yaitu tanda yang mendahului datangnya hari kiamat dalam kurun waktu yang lama dan merupakan sesuatu yang dianggap biasa oleh manusia. Dan tanda kiamat kecil yang pertama kali muncul adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini." Fayushiru bi isba'aihi fayamudduhuma. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarak diutusnya aku dengan hari kiamat seperti 2 jari ini. Beliau memberikan isyarat dengan 2 jarinya, yaitu jari telunjuk dengan jari tengahnya, lalu beliau melangkangkannya. Dan terdapat lebih dari 50 tanda kiamat kecil yang lainnya, sebagaimana disebutkan dalam nas-nas dalil dari Al-Quranul Karim maupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang dimaksud dengan tanda-tanda besar hari kiamat, yaitu peristiwa yang terjadi menjelang hari kiamat dan merupakan sesuatu yang tidak biasa terjadi. Tanda-tanda besar kiamat ada 10. Sebagaimana diriwayatkan dari Hudzaifah bin Asid radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sa'ata la takunu hatta takuna 10 ayatin. Khasfun bil masyriqi wa khasfun bil maghribi wa khasfun fi jaziratil arabi wa dukhan والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها والنار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس العاشرة نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kiamat tidak akan pernah terjadi hingga muncul 10 tanda sebelumnya, yaitu penenggelaman yang terjadi di barat, penenggelaman yang terjadi di timur, penenggelaman yang terjadi di Jaziratil Arab, asap, Dajjal, binatang bumi, Ya'jud dan Ma'jud, terbitnya matahari dari barat, api yang keluar dari jurang Aden yang akan menggiring manusia, dan yang ke-10 adalah turunnya Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Jika tanda besar yang pertama telah muncul, maka tanda-tanda yang lainnya akan datang secara beruntun. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ayatu kharazatun mandhumatun fi silkin, fa in yuqta'is silku yatba' ba'daha ba'dha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda kiamat bagaikan mutiara yang terangkai pada seutas benang. Jika benang itu terputus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lainnya. Maka sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas 10 tanda besar kiamat berdasarkan urutan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah keluarnya Dajjal. Di antara kejadian Adam alaihi salatu wassalam hingga hari kiamat, tidak ada sesuatu kejadian yang lebih besar daripada peristiwa Dajjal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad Dajjal." Di antara kejadian Adam alaihi salatu wassalam hingga datangnya hari kiamat, tidak ada suatu kejadian yang lebih besar daripada Dajjal. Kemudian yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Setelah Dajjal keluar dan membuat kerusakan di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa alaihi salatu wassalam akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus di Syam.
dengan memakai 2 helai pakaian yang dicelup dengan minyak ja'faran. Nabi Isa alaihissalatu wassalam meletakkan tangannya di antara 2 sayap malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya, maka akan turunlah rambutnya. Dan jika ia mengangkatnya, maka berjatuhanlah keringatnya bagaikan butiran-butiran mutiara. Tidaklah seorang kafir pun yang mencium nafasnya, kecuali ia akan mati. Dan nafasnya adalah sejauh pandangannya. Nabi Isa alaihissalatu wassalam akan membunuh Dajjal di pintu Lut di Palestina. Dan Dajjal akan mati mencair bagaikan garam yang larut di dalam air. Pada masa Nabi Isa alaihissalatu wassalam, tersebarlah rasa aman dan keberkahan. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yuhliqullahu al-masih ad-dajjal wa taqa'u al-amanatu fil ardi hatta tarta'a al-usudu ma'al ibil wan-nimaru ma'al baqar wadh-dhi'abu ma'al ghanam wa yal'abu sibyanu bil hayati la tadhurruhum fayamkuthu fil ardi 40 sanatan thumma yatawaffa fayusalli alaihi al-muslimun." Kata Nabi SAW, pada zamannya Allah akan menghancurkan Al-Masih Dajjal. Akhirnya amanah pun terjaga di muka bumi ini, hingga harimau dapat hidup dengan unta, singa dengan sapi, serigala dengan kambing, dan anak-anak bermain dengan ular tanpa membahayakan mereka. Nabi Isa akan hidup selama 40 tahun, hingga ia meninggal dunia, lalu orang-orang muslim mensalatkannya. Kita tahu sahabat kreatif yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Nabi Isa dulu diangkat ke langit di usia 33 tahun. Sehingga Nabi Isa akan hidup setelah diturunkan ke bumi kembali selama 7 tahun lagi. Yang berikutnya adalah tanda ketiga, Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud adalah manusia dari keturunan Adam alaihissalatu wassalam. Dahulu, Dzulqarnain, seorang raja yang beriman dan salih, telah membuat dinding penghalang untuk mereka. Mereka tidak dapat melobangi dinding tersebut hingga waktu yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'jud dan Ma'jud senantiasa melobangi dinding tersebut sampai pada saatnya pemimpin mereka mengatakan insya Allah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, yahfurunahu kulla yawmin hatta idza kadu yakhrikunahu qala alladhi alaihim irji'u fasatakhriqunahu ghadan fayu'idduhu Allahu ka'asaddi ma kana hatta idza balagha muddatahum wa arada Allahu an yab'athahum 'ala an-nasi qala lilladhi 'alayhim irji'u fasatakhriqunahu ghadan insya'Allah wastathna qala fayarji'una fayajiduna kahay'atihi hina tarakuhu fayakhriqunahu fayakhrujuna 'ala an-nasi fayastaquna al-miyaha wa yafirru an-nasu minhum. Kata Rasulullah SAW, Ya'jud Ma'jud senantiasa melobangi tembok yang dibangun oleh Dzulqarnain itu setiap harinya, hingga mereka hampir saja melobanginya. Maka pemimpin mereka mengatakan, kembalilah, kalian akan melobanginya esok hari. Kemudian Allah mengembalikan kokoh seperti semula, hingga ketika tiba waktunya dan Allah berkehendak untuk mengutus mereka kepada manusia, maka pemimpinnya akan mengatakan, kembalilah, kalian akan melobanginya besok insya Allah. Pemimpinnya mengucapkan istitsna, yaitu ucapan insya Allah. Maka keesokan harinya mereka kembali dan mendapati lubang itu tetap seperti sedia kala. Seperti ketika mereka tinggalkan, akhirnya mereka berhasil melobanginya, dan mereka berhasil keluar di tengah-tengah manusia, meminum air, dan manusia lari dari mereka. Ya'jud dan Ma'jud akan mati dengan ulat yang menyerang pada leher mereka melalui doa Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya. Tanda yang keempat adalah 3 penenggelaman bumi. Penenggelaman ini akan terjadi sangat besar dan menyeluruh pada banyak tempat di berbagai belahan bumi, baik di bagian timur, barat, dan di Jaziratul Arab. Tanda yang kelima adalah munculnya asap. Munculnya asap merupakan tanda hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan, "Fartakib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin, yaghshan nas hadza 'adzabun alim." Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia. Inilah siksaan yang pedih. Kemudian tanda yang keenam adalah terbitnya matahari dari barat. Pintu taubat akan senantiasa dibuka selama matahari belum terbit dari barat. Ketika matahari telah terbit dari barat, maka pintu taubat telah tertutup. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta tatul asy-syamsu min maghribiha, fa idza tala'at min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un, fa yawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat hingga matahari terbit dari barat. Ketika manusia menyaksikan matahari terbit dari barat, maka mereka semua akan beriman. Pada hari itu, tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, dan ia belum mengusahakan kebaikan dalam masa keimanannya. Kemudian tanda yang ketujuh adalah keluarnya binatang bumi. Binatang bumi ini keluar dari tanah haram di Makkah, dan binatang ini akan memberikan tanda kepada orang-orang yang beriman dan kepada orang-orang kafir. Adapun kepada orang-orang yang beriman, binatang itu akan memberikan tanda pada wajah mereka, sehingga mereka menjadi bersinar. Sedangkan pada orang kafir, binatang tersebut akan memberikan tanda pada hidung mereka sebagai tanda kekufuran mereka. Kemudian yang berikutnya adalah api yang akan mengumpulkan manusia. Ini adalah tanda terakhir dari tanda-tanda besar kiamat. Api tersebut akan keluar dari Yaman, yaitu dari jurang Aden, dan api tersebut akan menggiring manusia menuju Syam. Inilah tanda-tanda besar kiamat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kedahsyatan kiamat. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan kita untuk mempersiapkan bekal menuju kampung akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.